Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel yang sama. Buat teman-teman yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita selanjutnya. Sebagian besar masyarakat Jawa meyakini bahwa akan tiba masa yang dalam istilah Prabu Jayabaya disebut sebagai zaman Jayabaya, yaitu zaman di mana bebaya atau kekacauan tengah merajalela. Sedangkan menurut Serat Sabdo Palon, naskah Jawa kuno yang jadi sumber utama tulisan ini dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Akan tiba masanya ketika Sabdo Palon atau Mbah Semar yang telah moksa di Jawa bagian selatan itu datang kembali. Tujuannya adalah untuk memomong kembali masyarakat Jawa yang sudah kekeringan spiritualitas dan mengalami dekadensi moralitas. Wong Jawa wus ilang Jawane, begitu kira-kira ungkapan yang populer untuk menyebut keadaan tersebut. Lalu, kapankah kira-kira masa Sabdo Palon Nagih Janji itu benar-benar datang? Disebut dalam Serat Sabdo Palon Pupuh 4, Sabdo Palon bersumpah bakal muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa dalam ukuran 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit. Jika dihitung dalam satuan Masehi, Majapahit itu runtuh pada 1478, maka bisa diperkirakan 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit itu kurang lebih jatuh pada kisaran tahun 2020-an. Itulah kenapa menjelang masuk tahun 2020 kita dihebohkan dengan berdirinya Keraton Agung Sejagat. Terlepas dari latar belakang apapun yang mengaku memenuhi janji 500 tahun keruntuhan Majapahit, perkiraan ini juga disokong oleh beberapa tanda alam dan sosial yang terdapat dalam Serat Sabdo Palon. Di antara tanda-tanda alam yaitu 1. Meletusnya Gunung Merapi, seperti yang terkandung dalam Pupuh 5, Kulon Damel Paratando atau Pratanda, Tembayan Mami atau Hardi Merapi, Yen wis jebluk mili lahar, atau saya akan membuat pertanda, atau sebagai janji teguh saya apabila Gunung Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar. Dan meletusnya gunung-gunung berapi lain seperti disebut dalam Pupuh 14, ditambah gempa bumi dahsyat seperti diceritakan pada Pupuh 15 Lindu Ping Pitu Sadino atau karya Sesahing Sujami, atau gempa 7 kali sehari atau membuat manusia ketakutan. 2. Banjir bandang sebagaimana disebut dalam 7 Pupuh 7, kaline banjir bandang atau jerone ngelep no jalmi, atau banjir bandang akan datang atau saking dalamnya menenggelamkan manusia. Dan tsunami dalam Pupuh 13 ombak minggah ing daratan atau ombak naik ke daratan. 3. Bakal diserang wabah mematikan seperti tercantum dalam Pupuh 11, pagebluk ingkang winangkung atau lelarah ngambra-ngambra atau enjing sugeng sore pralaya, atau datang wabah mengerikan atau merajalela di mana-mana, pagi hidup, sorenya semua pada mati. Sementara tanda-tanda sosial diwarnai dengan gejolak politik yang memanas, kondisi negara yang carut-marut, sikap egosentrisme dan eksploitatif, serta rusaknya moral masyarakat Jawa. Tanda-tanda tersebut
terverifikasi dalam pupus 9, 10, dan 11. Tanda-tanda tersebut kalau dirasa-rasakan nyaris semuanya terjadi dan bisa kita temui di tahun 2020 ini. Pada awal sampai pertengahan tahun saja sudah terjadi banyak sekali peristiwa alam, mulai dari gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan belakangan kita dihebohkan dengan prediksi akan datangnya bencana tsunami. Belum lagi dengan merebaknya wabah COVID-19 yang seolah menjadi tanda paling tegas dan nyata bahwa 2020 adalah tahun di mana Sabdo Palon nagih janji muncul kembali ke alam nyata. Kalau dihitung pakai kalender Masehi, ketemunya jadi begitu. Namun beda cerita kalau menghitungnya menggunakan tanggalan Saka atau kalender Jawa yang menurut sebagian orang lebih akurat. Pasalnya pada zaman Majapahit yang populer bagi masyarakat Jawa adalah tanggalan Saka. Maka sebagai pamongan tanah Jawa, besar kemungkinan yang dimaksudkan dengan Sabdo Palon nagih janji itu jatuh pada hitungan waktu Saka. Jika demikian, hitungan 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit itu terhitung sejak Candra Sengkala Sirna ilang kertaning bumi, atau Sirna kosong ilang kosong kertaning 4 bumi 1 sama dengan 1400 Saka. Maka bisa diperkirakan 500 tahun setelahnya, yaitu jatuh pada kisaran tahun 1970-an. Lebih tepatnya pada Candra Sangkolo Lawon Sabto Ngesti Aji atau Lawon 8 Sabto 7 Ngesti 9 Aji 1 atau sama dengan 1978 Saka. Temuan tahun ini merujuk pada serat Sabdo Palon pupuh 7 berbunyi Sinengkalan Tahuniro atau Lawon Sabto Ngesti Aji atau Candra Sangkolo atau lambang tahun datangnya, atau Lawon Sabta Ngesti Aji 1978 Saka. Tahun 1978 Saka kalau dihitung dengan satuan Masehi, maka ketemunya adalah tahun 2056. Jadi, jika menggunakan teori ini, mungkin saja tibanya masa Sabdo Palon nagih janji itu sekitar tahun tersebut. Dengan kata lain, kita juga harus bersiap-siap karena merujuk tanda-tanda di pupuh-pupuh yang sudah kita bahas tadi. Bisa jadi di tahun 2056 bakal terjadi banyak bencana alam yang lebih dahsyat, termasuk kedatangan pagebluk atau wabah lagi yang mengerikan lagi, mematikan. Kemudian, apa toh sebenarnya yang dijanjikan oleh Sabdo Palon di masa 500 tahun pasca keruntuhan Majapahit tersebut? Beberapa kelompok kejawen radikal meyakini bahwa Sabdo Palon hendak mengembalikan agama asli masyarakat Jawa, yaitu agama Budi atau Buddhisme atau Buddha. Agama yang menjadi ideologi resmi kerajaan-kerajaan Jawa, khususnya Majapahit sebelum masuknya agama Islam. Keyakinan mereka bersandar pada serat Sabdo Palon pupuh 4 yang berbunyi wit dinten puniko atau kulo gantos kang agami atau gama Budi sun sebar ing tanah Jawa, atau pada suari itu saya akan mengganti agama di Jawa, agama Budi akan saya sebar di tanah Jawa. Namun ada juga yang berpandangan, salah satunya Sujiwo Tejo, yang dimaksud Budi di sini bukanlah agama sebagai sistem lembaga, melainkan lebih ke ajaran keluhuran Budi atau tata krama untuk dandani atau memperbaiki moral masyarakat Jawa
yang sudah tidak karu-karuan, terlepas dari apapun agama yang dianut. Beberapa kelompok Islam beranggapan agama Budi yang dimaksud tidak lain adalah agama Islam, karena prinsip utama dalam Islam adalah akhlak dan moralitas, sebagaimana tertuang dalam hadis Nabi yang berarti, "Aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia." Tak lagi-lagi anggapan ini disanggah oleh kelompok kejawen radikal. Mereka bersikukuh meyakini bahwa agama Budi itu adalah Buddhisme, bukan Islam, karena dalam serat Sabda Palon pupuh 1-3 digambarkan Sabda Palon menolak keras ketika diminta memeluk agama Rasul atau Islam oleh Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya V. Yen kawula boten arsi ngerasuka agama Rasul, wit kula punika yekti ratuning Dangyang Jawi, atau hamba tidak mau memeluk agama Rasul atau Islam sebab hamba adalah Raja Dayang Tanah Jawa. Begitu penolakan Sabda Palon yang terekam dalam pupuh 3. Soal lebih percaya yang mana adalah hak pribadi Anda buat menentukan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan komen, dan jangan lupa share buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.